Pura-pura lumpuh. Episode 69. Amnesia disosiatif. Karya Via Raya. Lo serius itu yang lo ingat? Tanya Anggi memastikan. Iya, emang kenapa? Apa ada yang terlewat yang gak gue ingat? Balas Prita mengangguk. Kemudian ia balik bertanya pada Anggi. Anggi tersenyum kikuk, tidak tahu harus menjawab apa. Gadis itu dan Wati saling tatap. Mereka jelas-jelas tahu bagaimana kejadiannya karena memang Anggi menceritakan segalanya ketika ia menghubungi orang tua Prita. Tapi kenapa? Ada apa dengan Prita? Susilo dan dokter masuk ke dalam. Kemudian dokter itu langsung melangkah mendekat dan mulai memeriksa mata menggunakan senter, denyut nadi, detak jantung, dan yang terakhir memeriksa kondisi janin. Meski dalam kondisi syok berat, tetapi kondisi janin di perut Prita dalam kondisi baik-baik saja. Entah apa yang membuat janin itu bertahan dengan begitu kuatnya, padahal sebelumnya terlihat sangat lemah. Bagaimana kondisi Bu Prita? Apa ada yang sakit atau dikeluhkan? Maaf dok, saya masih muda, baru kelas 1 SMA. Jadi jangan panggil saya dengan sebutan ibu, protes Prita. Mendengar jawaban Prita membuat dokter mengernyitkan dahinya. Padahal sebelumnya Prita tidak masalah dengan sebutan itu. Tapi kenapa ia malah protes sekarang? Maaf dok, bisa keluar sebentar? Ada yang mau saya bicarakan dengan dokter, kata Wati. Dokter itu pun mengangguk dan berjalan keluar bersama Wati. Setelah sampai di luar, dokter itu mempersilahkan agar Wati berbicara. Jadi gini dok, tadi setelah sadar, putri saya bertanya kenapa bisa ada di rumah sakit. Ketika ditanya kejadian kemarin, anak saya malah menceritakan kejadian 2 tahun yang lalu. Sebenarnya anak saya kenapa ya dok? Jelas Wati dengan raut khawatir. Kalau masalah ini saya kurang paham, mengingat spesialis saya sebagai seorang dokter kandungan. Tapi ibu tenang saja, saya akan bantu menghubungi dokter bedah syaraf dan bisa menjelaskan keadaan anak ibu saat ini. Terima kasih banyak dokter, ucap Wati penuh syukur. Kalau begitu saya permisi. Saya akan langsung menghubungi dokter bedah syaraf agar cepat diperiksa, pamit dokter kandungan itu. Setelah dokter pergi, Wati masuk ke dalam menunjukkan ekspresi biasa agar Prita tidak curiga. Ia mulai membuka pembicaraan dengan bertanya pada Anggi. Kamu udah makan belum, Gi? Tanya Wati mengingat saat ini pukul 9 malam. Udah bu, tadi sama Aaza, balas Anggi. Aaza siapa Anggi? Kok gue baru denger nama itu? Pacar lo? Kok gak cerita-cerita sih sama gue? Gak asik lo ah, keluh Prita sambil mengerucutkan bibirnya. Bukan, cuman temen doang kok. Ntar deh, kapan-kapan gue kenalin sama lo, sahut Anggi. Gadis itu berusaha mengikuti alur yang diberikan oleh sahabatnya. Ia tidak ingin memberitahu apapun sebelum ada dokter yang memeriksa kondisi Prita saat ini. Ia takut jika mengatakan sesuatu mengenai Viras akan membuat Prita kenapa-napa. Iya deh, awas aja kalau sampai enggak, ancam Prita. Dokter laki-laki Parubaya masuk ke dalam. Mungkin dokter itu dokter bedah syaraf yang tadi dikatakan oleh dokter kandungan. Selamat malam, sapa dokter itu. Malam dok, sapa balik seluruh isi ruangan.
Perkenalkan, saya Rudi. Saya dokter spesialis bedah syaraf di rumah sakit ini. Beruntung saya sedang jaga malam, jadi bisa memeriksa keadaan pasien di ruangan ini. Prita tercengang melihat kedatangan dokter spesialis bedah syaraf ke ruangan perawatannya. Memangnya ada apa dengannya? Kenapa dokter itu ingin memeriksanya? Apa karena kepalanya yang terbentur bola? Entahlah. Boleh saya tahu nama adik ini siapa? Tanya dokter Rudi. Prita, Dok. Sela Anggi. Maaf, saya bertanya dengan pasien. Protes dokter Rudi membuat Anggi menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Dokter itu hanya ingin memastikan bagaimana kondisi Prita saat ini, agar ia bisa mendiagnosis mengenai apa yang Prita alami saat ini. Nama adik siapa? Tanya dokter Rudi lagi. Nama saya Prita, Dok. Prita Laura. Jawab Prita menyebutkan nama panjangnya. Tempat tanggal lahir adik? Tanya dokter Rudi lagi. Jakarta, Kamis 14 Juni 2004. Saya boleh tanya lagi? Tanya dokter Rudi meminta izin. Tentu saja boleh, Dok. Sahut Prita tidak percaya. Sekarang hari apa? Tanggal berapa, bulan berapa, dan tahun berapa? Tanya dokter Rudi. Prita mengerutkan keningnya bingung. Kenapa pertanyaan-pertanyaan yang dokter itu lontarkan terdengar sangat tidak masuk akal? Dokter macam apa yang akan menanyakan tempat dan tanggal lahir? Dokter apa yang menanyakan hari ini, hari, tanggal, bulan, dan tahun apa? Sepertinya Prita harus memanggil psikiater untuk mengobati dokter itu. Senin 25 Agustus 2019, Dok. Sah, meski dalam hatinya menggerutu, tetapi gadis itu tetap menjawabnya. Baiklah, kalau begitu saya permisi dulu. Tolong untuk salah satu wali ikut ke ruangan saya. Pamit dokter itu meminta salah satu orang tua wali pasien untuk mengikutinya. Bapak aja ya, Bu, kata Susilo pada istrinya. Akhirnya Susilo berjalan di belakang dokter bedah syaraf. Sampai di sana ia dipersilakan untuk duduk. Jadi gimana keadaan putri saya, Dok? Tanya Susilo. Putri Bapak mengalami amnesia, jawab dokter Rudi. Apa? Gimana bisa, Dok? Sedangkan putri saya tidak mengalami kecelakaan apa-apa. Tanya Susilo terbelalak tidak percaya. Bagaimana bisa putrinya mengalami amnesia sementara gadis itu tidak mengalami kecelakaan apa-apa? Dokter Rudi menyentuh dagunya dan terlihat sedang berpikir. Kalau boleh tahu, apa alasan putri Anda dirawat di rumah sakit? Tanya dokter Rudi mulai menginterogasi. Jadi gini, Dok. Ketika putri saya berada dalam perjalanan pulang dari sekolah, mantan kekasih suaminya mencegatnya dan berbuat nekat. Sampai-sampai membawa orang suruhan untuk menculik putri saya. Ketika suaminya datang beserta polisi, wanita itu nekat menusuk suami putri saya di depan matanya. Ditambah putri saya sedang mengandung dalam keadaan hamil muda. Kemudian dia syok dan pingsan selama 7 jam. Dan baru saja sadar. Terang Susilo. Apa putri Bapak ingat tentang suaminya? Tanya dokter Rudi masih menelusuri agar ia bisa memberi diagnosis. Sepertinya tidak, dokter. Karena ingatan putri saya kembali ke masa lalu di mana dia belum mengenal suaminya. Jawab Susilo menilai. Baiklah,
Jadi setelah saya mendengar dari cerita Bapak, saya dapat menyimpulkan bahwa putri Bapak mengalami amnesia disosiatif. Jawab Dr. Rudy menyimpulkan. Amnesia disosiatif itu apa, Dok? Tanya Susilo tidak mengerti maksud dari amnesia disosiatif. Karena yang ia tahu hanya ada amnesia atau hilang ingatan seperti sinetron-sinetron yang pernah ia tonton. Amnesia disosiatif adalah gangguan ingatan, kesadaran, identitas, atau persepsi yang disebabkan oleh stres luar biasa. Hal ini dapat terjadi akibat peristiwa trauma. Jadi, penyebab putri Anda mengalami amnesia ini karena trauma yang dialaminya. Untuk itu, perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh ahlinya, yaitu dokter kejiwaan atau yang biasa kita kenal sebagai psikiater. Jelas Dr. Rudy. Ya Tuhan, Dok. Susilo mencengkeram rambutnya kasar. Air mata meluruh begitu saja dari pelupuk matanya. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Putri satu-satunya, putri kebanggaannya, kini sedang tidak baik-baik saja. Padahal baru saja putrinya merasakan kebahagiaan bersama suaminya. Tapi kenapa Tuhan memberikan cobaan berat seperti ini? Apa itu tandanya Tuhan sangat menyayangi putrinya? Lalu apa yang akan ia katakan pada Firas ketika sadar nanti? Apa yang akan ia katakan pada besannya nanti? Bersambung. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi episode selanjutnya. Terima kasih.